Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Salam berjumpa kembali dengan Bapak bersama Mapel PAI Pendidikan Agama Islam di kelas 11 ya. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas bab yang terbaik. Kita mulai saja ya, anak-anak. Mohon diperhatikan dengan baik apa yang Bapak sampaikan dan nanti bisa kalau apabila ada yang tidak bisa dimengerti nanti bisa ditanyakan di kolom chat, di kolom komentar ataupun bisa via WA dikirimkan ke Bapak ya. Baik, di bab yang selanjutnya ini kita membahas tentang bab pengajian antar pelajar minuman keras atau miras dan narkoba. Tapi sebelum dibahas apa itu menghindari perkelahian pelajar antar pelajar, minuman keras dan lain sebagainya, Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh kita, yaitu pertama, kalian harus dapat menjelaskan nanti pelajar yang dicari Islam itu seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi perkelahian seperti apa nanti, perkelahian ataupun tawuran, faktor apa yang terpenting dalam perkelahian, ikhtiar mencegah perilaku. Terus peserta didik dapat mendefinisikan pengertian khamar ya, minuman keras berdasarkan dalil ya. Yang selanjutnya itu peserta didik dapat menjelaskan narkoba ditinjau dari segi Islamnya ataupun yang lainnya. Baik ya, yang pertama yaitu perkelahian antar pelajar. Kalau berbicara kita tentang pelajar itu pasti sekolah salah satunya atau usia remaja, tapi identik dengan sekolah ya. Perkelahian ya pasti berkelahi itu lebih daripada satu orang biasanya ataupun kelompok. Baik, selanjutnya di sini ada yang disebut pengertian perkelahian pelajar. Kita harus mengetahui pelajar yang dicari Islam itu seperti apa sih. Nah, di sini pelajar yang dicari Islam itu adalah jika ketika dia mempunyai masalah, dia mencari solusinya terhadap tahap demi tahap gitu ya, berproses. Jika belum juga selesai, tetaplah optimis. Terus merasakan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi solusi yang terbaik, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya, susah, senang, sedih, gembira, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Jika itu bisa dilakukan oleh kalian, niscaya dunia akhirat sudah berada di genggaman kalian. Jadi inilah pelajar Islam ya, yang lain. Perkelahian antar pelajar itu adalah perkelahian yang melibatkan banyak pelajar ataupun lebih daripada satu orang, atau perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang, yang mana perkelahian ini atau perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang berstatus sebagai pelajar ya. Yang selanjutnya, nah ini berbicara dalil ataupun dasar mengapa kita tidak diperbolehkan untuk tawuran atau kalian tidak boleh diperbolehkan untuk tawuran, yaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 10. Yang artinya sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dalam hadis ya, ada yang diriwayatkan hadis Muslim sebagaimana yang berbunyi, tidak halal bagi seorang muslim tidak bersapaan dengan saudara sesama muslim lebih dari 3 malam. Keduanya saling bertemu, tetapi mereka saling tak acuh ya satu sama lain. Yang tak lain baik itu di antara keduanya ialah lebih dahulu memberi salam. Nah, ini yang selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang memicu perkelahian antar pelajar? Nah, di sini ada 4 faktor. Yang pertama, faktor lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Yang kedua, faktor keluarga. Yang ketiga, media. Yang keempat, tidak bisa mengontrol diri. Jelas ya, biasanya keluarga karena memang broken home ya, tidak ada orang tua ataupun tinggal dengan kakek atau dengan nenek, ataupun di lingkungan keluarganya memang keras kadang ya. Jadi akhirnya ke anak pun jadi terkadang membawa untuk faktor lingkungan sekolah. Nah, ini sekolah juga misal ya, sekolahnya tidak disiplin dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ada geng-gengan dan lain-lain akhirnya. Nah,
terbawa arus juga. Yang ketiga ada terpengaruh media. Ini lihat di TikTok, di Facebook, di medsos, lihat tawuran lagi. Nah, akhirnya, saya pengen nyoba dong dan lain sebagainya. Nah, ini makanya hati-hati dengan tontonan ataupun media sosial yang kita lihat. Yang terakhir, tidak bisa mengontrol diri atau emosi. Nah, ini kita sebagai remaja ataupun kalian harus bisa mengontrol emosi ya. Ketika memang ada hal yang seperti itu, hindari. Nah, ini selanjutnya itu upaya mencegah perkelahian antar pelajar. Contoh di sini kalau di sekolah ataupun di masyarakat boleh menambah kegiatan keagamaan di sekolah semakin diperbanyak. Dan kebetulan di SMK Tanggung kita ini sudah ada kegiatan keagamaan, ya organisasi keagamaan. Tinggal ya mau mengikutinya, insya Allah kita terhindar. Nah, jangan sampai waktu banyak yang kosong. Jadi harus banyak waktu yang terisi. Yang ketiga, memperkuat persaudaraan, kasih sayang. Nah, ini harus kita perkuat, perbanyak persaudaraan dan lain sebagainya. Ya. Yang selanjutnya, bimbingan dari keluarga, terus beri kesempatan banyak kepada pelajar bisa mengembangkan segala minat bakat. Yang selanjutnya, akibat. Nah, ini ketika memang nanti ada yang terlibat atau merusak citra nama baik pelajar, diri sendiri atau pelajar merusak nama baik sekolah, terganggunya proses pembelajaran, orang tua, masyarakat, ada korban luka maupun meninggal dunia. Nah, ini selanjutnya, manfaat dan kriteria pelajar yang baik itu seperti apa? Manfaat kita di sini yaitu dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu ya. Yang kedua, akan mempunyai banyak teman karena menebarkan persaudaraan, menjaga nama baik diri sendiri, sekolah, keluarga dan lain sebagainya. Menjaga ketentraman, kedamaian lingkungan sekolah dan masyarakat. Kriteria pelajar yang baik itu seperti apa? Selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Menjaga silaturahmi dengan teman, sahabat, dengan bukan teman pun ketika memang itu saudara semuslim ataupun non muslim kita menghargai, ya kita bersaudara gitu kan. Selalu mematuhi peraturan sekolah. Nah, ini tata tertib yang ada silahkan diikuti. Kenapa? Karena itu menjadi bagian daripada pelajar yang baik. Yang selanjutnya adalah mendengarkan sampai tersinggung dan selalu berpikir positif. Yang selanjutnya, nah ini membahas tentang minuman keras, ya minuman. Dalil yang melarang adanya miras itu yang pertama ini ya, yang berbunyi di surah Al-Maidah ya ayat 90-91. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzam min amali syaitan fazdanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan an yuqi'an bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis salati fahal antum mu'tanun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan yang bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi serta bermaksud menghalangi kamu mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Nah, ini ya dasarnya, jangan minuman keras tadi, terus judi, terus apalagi tadi bertikai, ini juga masuk di sini ya. Mengundi nasib, tebak-tebakan ataupun pasang A, pasang B, mengundi nasib, itu tidak diperbolehkan. Jadi dasarnya surat Al-Maidah ayat 90-91. Dasar yang kedua yaitu Al-Baqarah ayat 219 ya, dan hadis riwayat Muslim. Wal musyrikin khamrun wa kullu musyrikin haramun. Dari Abu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, ini ya. Oke. Minuman keras adalah minuman yang mengandung senyawa alkohol atau etanol sehingga mempunyai sifat
haram atau memabukkan. Ya, haramnya minum minuman keras. Nah, ini penyebabnya yang pertama memabukkan. Termasuk perbuatan keji, termasuk ke dalam dosa besar, perbuatan yang menyebabkan banyak mudaratnya. Jelas ya. Lanjut. Apa sih akibat daripada kita meminum minuman? Gangguan fisik, kerusakan pada organ tubuh seperti jantung, hati, ya, pankreas, otak, limfoten, metabolisme, dan lain sebagainya. Dua, menimbulkan gangguan jiwa, kerusakan permanen pada jaringan otak. Nah, gangguan daya ingat, merusak kemampuan belajar, menimbulkan gangguan jiwa tertentu. Ya, upaya mencegah mengkonsumsi minuman keras, apa yang harus kita lakukan diri kepada Allah? Jelas. Dua, menjaga diri dari hal-hal yang merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri. Membedakan mana yang bermanfaat, mana mudarat. Mengutamakan kesehatan, mengingat kerugian akibat minuman keras ini berat ya. Selektif dalam memilih teman. Ini pergaulan. Manfaat menjauhi minuman keras. Nah, ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan keji dan Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari penyakit yang diakibatkan daripada minuman keras, terhindar dari sifat boros dan menghambur-hamburkan uang. Terakhir yaitu narkoba. Nah, narkoba, dalil yang berkaitan dengan narkoba ataupun dasar hukumnya yaitu surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khubbats, ya. Menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Si pengertian dari narkoba, narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obatan terlarang lainnya, ya. Narkoba merupakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang dengan berbagai cara dan menimbulkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran dan timbulnya daya rangsang. Selanjutnya ya, upaya menghindar dari narkoba. Yang harus upayanya seperti apa? Yang pertama mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwa itu memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi. Mengetahui dan menyadari bahwa narkoba membawa dampak buruk yang luar biasa terhadap kehidupan ataupun kesehatan kehidupan kita. Yang ketiga, memiliki pendirian teguh dan selektif memilih teman. Selanjutnya adalah faktor penyalahgunaan narkoba. Rasa ingin mencoba, tampil beda ataupun tidak percaya diri. Nah, agar percaya diri, tampil beda agar percaya diri. Terus sebagai gaya hidup, lifestyle ya. Nah, gaya hidup. Terus pengaruh lingkungan, terus salah pergaulan. Nah, ini selanjutnya dampak. Nah, ini dampak daripada ataupun akibat penyalahgunaan narkoba. Yang pertama dampak fisik, yang kedua psikis. Dampak fisik yaitu gangguan pada sistem saraf dan membuat penggunanya kejang-kejang, halusinasi, ya, hilang kesadaran, seperti orang yang sakit kepala, mual, susah tidur dan lain sebagainya. Itu luar biasa dampaknya. Dampak yang psikisnya apa? Sulit konsentrasi, perasaan kesal dan tertekan, lambat ketika bekerja, ceroboh dan sering tegang serta gelisah, kematian karena overdosis. Manfaat menjauhi narkoba. Apa sih manfaat menjauhi narkoba? Yaitu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari perbuatan keji dan murkanya Allah, terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh penggunaan narkoba, memiliki pergaulan yang baik di masyarakat. Nah, kesimpulan. Perkelahian antar pelajar, penggunaan narkoba dan mengkonsumsi minuman keras adalah perbuatan yang menyebabkan banyak mudarat bagi diri sendiri, orang lain, ya. Perbuatan tersebut juga sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mendatangkan murkanya. Mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat, mengeratkan persaudaraan dan kasih sayang serta mengingat dampak buruk dari hal-hal tersebut adalah upaya pencegahan sebagai hamba Allah yang taat, ya. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.